Shalom, saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini saya ngajak kita belajar satu tema, yaitu aman dalam Tuhan. Kenapa tema ini sangat penting bagi kita? Karena kita manusia, kita pasti akan menghadapi banyak hal ya. Kadang ada hal yang membuat kita merasa takut, ada hal-hal yang membuat kita sedih, ada hal-hal yang membuat kita susah. Dan saya pikir setiap manusia, dan kamu sebetulnya kamu manusia, maka kamu akan menghadapi itu semuanya. Selama kita dalam tubuh jasmani ini, selama kita hidup di dalam dunia fana ini, semua itu akan ada di dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, ketika kita menghadapi semuanya itu, siapa bisa menolong kita? Ya kan? Di dalam siapa? Banyak orang mengatakan kalau saya meninggalkan dunia ini, saya akan aman. Saya meninggalkan kesenangan dunia ini, saya akan aman. Saya tidak mencari harta, tata, wanita, saya akan aman. Ada yang mengatakan saya ikut agama itu, saya melakukan agama saya akan aman. Ya, banyak orang juga mengatakan saya banyak uang, saya akan aman. Saya bisa pakai uang saya, memberi penjaga dan segalanya. Apakah benar itu akan aman? Saya pikir tidak. Hal yang paling membuat kita akan merasa aman adalah Tuhan. Kenapa saya katakan Tuhan? Karena Tuhan, Dia tahu seluruh isi hati kita. Tuhan punya kekuasaan. Karena musuh kita adalah iblis dan dunia ini yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Musuh kita adalah hal-hal dunia ini yang tidak bisa kita tolak. Dan itu akan datang tanpa kita sadari dan akan menghampiri kita. Maka kita butuh satu kekuatan untuk menolong, melindungi, memberkati kita, sehingga kita merasa aman, yaitu Tuhan. Itu yang dialami oleh Raja Daud. Ya, Raja Daud dia tahu bahwa hidupnya penuh penderitaan. Tapi dia juga tahu satu hal, bahwa hidupnya itu adalah perlindungan Tuhan. Maka dia mengatakan dia melayangkan matanya ke gunung-gunung. Dari mana datang pertolongannya? Pertolongan itu hanya dari Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Itu yang dikatakan oleh Daud selama dia menjadi raja, selama dia hidup di dunia ini, selama dia lahir sampai dia meninggal usia kurang lebih 80 tahun lebih, dia meninggal. Dia tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong. Itulah dia buat satu Mazmur yang sangat indah ya, yang banyak orang suka baca, yaitu Mazmur 23. Saya bacakan Mazmur ini ya. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membalingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, biarlah aku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud merasakan satu keamanan, satu perlindungan Tuhan. Daud merasakan satu ketentraman di dalam Tuhan ketika dia datang pada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu mencari keamanan, kedamaian, ketenangan, Bapak Ibu cari di mana? Lewat uang, lewat pekerjaan, lewat penghiburan. Banyak orang mengatakan, aku udah suntuk di rumah, aku merasa stres, aku perlu jalan-jalan. Apakah jalan itu menyelesaikan masalah dalam hidup kita? Tidak. Ada orang mengatakan saya punya banyak masalah, selesaikan dengan apa? Menangis. Apakah menangis juga menyelesaikan masalah kita? Apakah menangis membuat hatimu merasa tentram selamanya? Tidak juga. Ada orang mengatakan aku pergi bunuh diri. Apakah bunuh itu juga akan membawa keamanan, kedamaian, ketentraman? Justru tidak. Justru itu saudara Bapak Ibu tambah dosa ketika bunuh diri.
Apakah kita ketika menghabiskan waktu kita hanya melakukan keinginan-keinginan kita merasa sudah aman dan damai dan tenang? Tidak juga. Tapi ketika hati kita diisi oleh kuasa Tuhan, karena kita manusia pada dasarnya kita punya satu pribadi, kita punya satu hal di dalam diri kita yang kekurangan, yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Dan ketika diisi dengan penuh, maka kita akan merasa aman dan tentram. Bagian dari tubuh itu tidak bisa diisi dengan uang, dengan segala, hanya dengan kuasa Tuhan. Maka Yesus datang, dia mau mengisi diri kita, dia mau memberikan segala kedamaian, ketentraman. Maka itu dialami oleh Raja Daud juga ya. Maka dia katakan, ia membalingkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Kenapa dia menggambarkan bahwa ketentraman di dalam Tuhan ada ketika Tuhan membalingkan kita ke padang yang berumput hijau, membimbing kita ke air yang tenang, air yang baik. Karena seekor domba, dia mau tumbuh sehat, dia mau aman, dia perlu rumput hijau, dia perlu padang rumput hijau sehingga dia makan tanpa ketakutan. Dia butuh air yang tenang sehingga dia minum dengan tenang tanpa berpikir air itu akan membawa bahaya. Kadang-kadang kita punya uang pun kita takut. Kadang-kadang kita punya rumah, kita khawatir. Kadang-kadang kita punya segala hal, kita pun khawatir. Seorang ibu, ayah khawatir ketika anaknya punya mobil. Padahal punya mobil itu kan suatu hal yang bangga. Tapi dia takut apa? Anaknya bawa mobil, main sembarangan, bawa sembarangan, tabrakan dan segala. Ada orang tua tidak tenang ketika anaknya keluar rumah. Ketika anaknya bergaul dengan orang, dia selalu merasa takut. Kenapa? Karena dia tak isi dengan firman Tuhan. Dia tak isi hidupnya dengan Tuhan, menyerahkan anaknya ke dalam tangan Tuhan, biarkan Tuhannya melindungi. Tapi ada orang, dia bisa begitu tenang. Dia kemana dia begitu aman, dia begitu damai. Bahkan Allah kata di situ ada perampok, di situ ada roh jahat. Dia berani lewat, dia ada masa tidak ada apa-apa karena dia isi dengan Tuhan. Tidak ada Tuhan dan dia bergaul dengan Tuhan seperti seorang domba dengan gembalanya, sehingga dia makan rumput tanpa harus curiga, diserang binatang buas sehingga dia minum air tanpa curiga air itu akan menghanyutkan dia. Maka Tuhan, dialah yang memberi keamanan di dalam hidup kita. Dia akan membawa kita ke rumput yang hijau, dia akan membawa kita ke air yang tenang. Yang selanjutnya apa? Kata Daud, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kadang-kadang banyak orang menjadi sok pintar, sok hebat. Iya, aku yakin ini ada jalan Tuhan, lalu dia jalani tanpa mempertanyakan Tuhan, tanpa mempedulikan Tuhan. Akhirnya dia mengalami masalah, dia gagal dan Tuhan tidak beserta dengan dia. Karena banyak orang gagal bukan karena orang lain, gagal bukan karena keadaan, tapi gagal karena dirinya. Dia merasa hebat mengandalkan kekuatannya. Kita manusia itu ada batasnya ya. Maka Daud katakan dia akan menuntun di jalan yang benar sehingga jiwa kita merasa tenang. Bapak Ibu benar enggak? Ketika Bapak Ibu keluar kota, Bapak Ibu tidak tahu jalan yang mana, tapi Bapak Ibu pasti mengandalkan apa? Petunjuk jalan. Sekarang canggih, kita mengandalkan GPS. Tinggal buka HP, tunjuk, ikuti arahan dari GPS itu kan. Nah, dalam hidup kita kayak gitu. Kita menjalani hidup ini, kita tak tahu ke depan itu akan terjadi apa. Sehingga kita khawatir, besok bagaimana ya? Wah, 1 tahun lagi bagaimana? 5 tahun lagi bagaimana? Ekonomi begitu bagaimana? Anak saya makin besar, saya harus kasih dia biaya sekolah bagaimana? Wah, saya sekarang belum punya pasangan hidup, saya harus bagaimana? Usia saya sudah tua. Oh, saya sudah tua tapi tak punya anak, harus bagaimana? Saya kasih tahu, datang pada Tuhan. Dia akan tunjukkan kau jalan yang benar. Dia akan menyerahkan jiwamu. Kalau kamu merasa perlu, dia akan berikan. Kamu merasa tidak perlu, dia akan berikan. Dia akan mencukupkan sehingga jiwa kita merasa segar oleh karena Tuhan. Yang selanjutnya apa? Ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ya,
hidup kita ada masanya kelam. Benar deh. Dari sejak lahir sampai kau mati, kau pasti akan mengalami banyak hal yang akan membawa kau kepada kekelaman, ketakutan, kekhawatiran. Coba tanya diri kamu, pernah tidak hidupmu dari sejak lahir sampai sekarang aman-aman? Saya pikir tidak. Saya hamba Tuhan sendiri pun ada waktu mengalami sesuatu yang menakutkan, ada waktu mengalami kekhawatiran, ada waktu mengalami kesakitan, ada waktu bisa berhari-hari itu jiwa itu merasa tertekan. Ada waktu, pokoknya banyak apalagi kita manusia yang sama mengalami tekanan-tekanan. Maka dikatakan ketika kita jatuh ke dalam lembah kekelaman, dia tidak akan membuat kita takut. Kenapa? Dia melindungi kita. Maka digambarkan gada dan tongkat. Kenapa gada dan tongkat? Karena gada itu akan membawa kita pada keselamatan. Para seorang gembala dia butuh gada, dia butuh tongkat. Tongkat itu untuk menuntun dombanya, supaya dombanya juga berjalan di jalan benar. Tongkat itu juga menjadi pelindung bagi domba-dombanya. Kalau domba-dombanya berjalan belok, dia pakai tongkat, ayo luruskan dia. Kalau dalam binatang buas, dia pakai tongkat, pukul binatang buas itu. Kalau domba itu jatuh ke dalam parit atau lembah atau got, dia tinggal pakai tongkat untuk mengangkut dia. Dia pakai gada untuk menolong domba-domba. Nah, Tuhan begitu. Ketika kita jatuh, Tuhan akan mengangkat kita. Maka Mazmur kata apa? Dia tidak akan membiarkan kamu jatuh, tapi dia akan menolong kita. Ketika kita jatuh dalam ketakutan, dia akan memberi kita penghiburan. Ketika kita jatuh di dalam kekecewaan, dia akan menghibur kita. Ketika kita tidak punya tenaga dan lemah letih lesu, dia akan menopang. Maka Tuhan Yesus kata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Datang pada Tuhan. Maka di dalam Tuhan itu ada aman, ada damai, ada sejahtera. Lalu selanjutnya apa? Yang kelima, ayat kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, piaraku penuh melimpah. Itu satu hal yang sangat indah ya. Engkau menyediakan hidangan bagi lawanku. Ketika ada lawan, siapa lagi sempat makan? Siapa lagi sempat menyiapkan hidangan? Semuanya ada ketakutan dan semua sudah siap untuk berperang. Dan tak tahu hidup atau mati. Tapi di dalam Tuhan, walaupun ada musuh, ada lawan, Tuhan tetap bisa buat kau makan kenyang. Tuhan tetap bisa bikin kau merasa tentram. Walaupun musuh di depan, walaupun lawan datang menyerang, Tuhan mampu membuat kau makan tanpa ketakutan. Itulah aman di dalam Tuhan. Dan dia akan menjadikan kita berkuasa. Berkuasa keluarga, berkuasa dalam segala hal, berkuasa atas roh jahat, dan berkuasa atas dunia ini dan ketakutan ada di hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan Yesus, aman di dalam Tuhan itu sangat penting. Tapi hanya bagi mereka yang menjadikan Tuhan itu adalah gembala. Kalau kita menjadikan Tuhan itu budak, maka kita akan binasa sebagai budak. Kalau kita menjadikan Tuhan itu hanya sebagai alat-alat, maka kita juga akan binasa. Tapi kalau kita jadikan Tuhan itu gembala kita, maka dia akan menggembalakan kita. Mari kita jadi domba yang penurut. Maka domba yang nurut pada gembalanya adalah domba yang aman, yang damai, yang sejahtera. Mari kita jadikan Tuhan gembala kita, maka kita akan menjadi jemaat yang damai, sejahtera dalam perlindungan Tuhan kita. Amin.